Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mena Melinia dari kelas Farmasi C 2019. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang analisis kualitatif kation dan anion. Jurnal yang saya pilih yang berjudul Analisis Kandungan Kation CD2+ atau kadmium pada udang windu di perairan Beniung, Tarakan, Kalimantan Timur. Untuk pendahuluannya, pencemaran yang disebabkan oleh buangan industri yang mengandung unsur dan atau persenyawaan dari logam kadmium ini telah mengakibatkan timbulnya penyakit mental dan kelainan saraf. Toksisitas yang dikandung oleh logam kadmium tersebut juga mengakibatkan terjadinya kerapuhan pada tulang penderita. Sebagian besar penduduk Tarakan bermata pencaharian sebagai nelayan dengan membudidayakan udang windu pada tambak-tambak yang sengaja dibuat bersambungan langsung dengan laut. Budidaya udang windu ini sebagian dijual dan sebagiannya lagi dikonsumsi sebagai lauk. Akan tetapi, perairan Laut Tarakan yang tercemar tentu saja akan memberi pengaruh dan dampak pada keadaan biota di dalamnya. Untuk tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui ada dan tidaknya kandungan CD2+ atau kadmium pada udang windu di perairan Beniung, Tarakan, Kalimantan Timur. Yang kedua, memberikan informasi pada masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam memilih bahan pangan untuk dikonsumsi. Selanjutnya kita langsung masuk ke prosedur kerja identifikasi CD2+. Untuk analisis kualitatif kandungan logam kadmium, prosedur pertama, masukkan ke dalam tabung reaksi larutan sampel, kemudian diteteskan hidrogen sulfida. Hasil positif akan terjadi bila terbentuk endapan kuning. Untuk prosedur yang kedua, ke dalam tabung reaksi dimasukkan larutan sampel, kemudian diteteskan natrium hidroksida. Hasil positif akan terbentuk endapan berwarna putih. Untuk yang selanjutnya, kita masuk ke hasil pengamatan. Hasil pengamatan di sini saya sengaja buatkan tabel supaya lebih mudah dipahami. Untuk logamnya yang kita uji tadi yaitu CD2+ atau kadmium. Untuk reaksi pertama, kita masukkan hidrogen sulfida. Ternyata hasil reaksinya itu berwarna kuning membentuk endapan. Pada literatur juga disebutkan bahwa ketika CD2+ direaksikan dengan hidrogen sulfida akan membentuk endapan kuning. Maka keterangannya di sini yaitu positif. Untuk logam yang kedua, masih dengan logam CD2+, untuk reaksi yang digunakan yaitu natrium hidroksida. Pada sampel hasil reaksinya yaitu endapan putih. Pada literatur juga menghasilkan endapan putih. Maka keterangan di sini yaitu positif. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pada penelitian ini dilakukan analisis kandungan logam kadmium pada udang windu yang diambil dari perairan Beniung, Tarakan di Kalimantan Timur. Pada analisis kualitatif dilakukan identifikasi logam kadmium atau CD2+ dengan penambahan larutan hidrogen sulfida, menghasilkan warna kuning dan membentuk endapan. Begitupun juga pada penambahan natrium hidroksida, positif menghasilkan endapan putih yang menandakan adanya logam kadmium atau CD2+ pada larutan sampel. Nah, ini dia hasil reaksi dari masing-masing reaksi yang tadi ditambahkan. Untuk reaksi yang ditambahkan dengan hidrogen sulfida, maka hasil reaksinya adalah CD2+ ditambah dengan H2S atau hidrogen sulfida akan menghasilkan endapan CDS dan 2H+. Untuk reaksi dengan natrium hidroksida, maka hasil reaksinya yaitu CD2+ ditambah dengan 2OH-, maka akan menghasilkan endapan CdOH2. Kemudian setelah itu kita masuk ke kesimpulan. Untuk kesimpulan pada jurnal penelitian ini yaitu dilakukan untuk uji identifikasi kation CD2+ atau kadmium yang diperoleh hasil positif ketika ditambahkan hidrogen sulfida dengan membentuk endapan kuning, dan ketika ditambahkan natrium hidroksida terbentuk endapan putih yang berarti positif mengandung CD2+ pada sampel. Kemudian untuk selanjutnya
Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal penelitian tentang analisis kualitatif anion, yaitu klorin atau Cl- dengan judul Analisis Kualitatif Klorin atau Cl- pada beras putih yang beredar di pasar tradisional Daya Kota Makassar. Untuk pendahuluannya sendiri yaitu pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kesehatan masyarakat. Maka dalam pengolahan bahan pangan perlu dihindari penambahan zat kimia yang dapat merugikan atau membahayakan konsumen, termasuk bahan tambahan pangan atau BTP yang berbahaya, dapat menyebabkan penyakit atau toksik. Salah satu zat kimia yang dilarang ditambahkan dalam bahan pangan yaitu klorin atau Cl- yang ditambahkan pada beras. Ternyata saat ini klorin tidak hanya digunakan sebagai pemutih kertas saja, tetapi digunakan juga sebagai pemutih beras agar kualitas beras medium terlihat seperti kualitas super yang memiliki warna putih dan mengkilat. Zat klorin yang dapat dalam bebas akan menggerus usus pada lambung atau korosif. Jadi klorin ini bersifat korosif jika dikonsumsi pada tubuh kita dan terdapat klorin di dalam tubuh kita. Akibatnya lambung akan rawan terhadap penyakit MAH. Dalam jangka panjang, jika klorin dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, ternyata klorin akan mengakibatkan penyakit kanker hati dan ginjal. Klorin sebagai desinfektan dan pemutih merupakan bahan yang dilarang penggunaannya pada makanan. Larangan ini dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772 Menkes per 1188, di mana klorin tidak tercatat sebagai bahan tambahan pangan atau BTP dalam kelompok pemutih. Sampel penelitian diambil dari pasar tradisional Daya Kota Makassar karena pasar ini merupakan pusat pembelian kebutuhan sehari-hari masyarakat di Kecamatan Biringkanaya dan sekitarnya, serta adanya kecurigaan terhadap salah satu sampel beras putih yang mengandung klorin atau Cl- yang memiliki ciri-ciri fisik yaitu berwarna putih mengkilat dan jika dicuci air berubah menjadi putih pekat. Untuk tujuan penelitian sendiri, yang pertama, untuk mengetahui ada dan tidaknya kandungan Cl- atau klorin pada beras yang beredar di pasar tradisional Daya Kota Makassar. Yang kedua, memberikan informasi pada masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam memilih bahan pangan untuk dikonsumsi, khususnya pada beras sebagai bahan pokok. Untuk yang selanjutnya, kita masuk ke prosedur kerja identifikasi Cl-. Di sini kita menggunakan reaksi dalam jurnal ini menggunakan 3 reaksi, yaitu dengan H2SO4, dengan AgNO3 dan dengan PbCH3COO. Untuk prosedur yang pertama dengan menggunakan asam sulfat pekat atau H2SO4. Untuk yang pertama, 20 gram beras putih ditumbuk, kemudian ditambahkan 50 ml Aquades dan diaduk, disaring dan diambil fitratnya sebanyak 1 ml, dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 0,5 H2SO4 pekat, kemudian panaskan. Hasil positif ditandai dengan terdapat asap putih dan mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Untuk yang kedua, prosedur yang kedua dengan perak nitrat atau AgNO3, yaitu pertama-tama 20 gram beras putih ditumbuk, ditambahkan 50 ml Aquades dan diaduk, disaring dan diambil fitratnya sebanyak 1 ml, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 1 ml AgNO3. Hasil positif di sini bila terbentuk endapan putih yang menggumpal. Untuk selanjutnya yaitu dengan timbel asetat atau PbCH3COO. Yang pertama, 20 gram beras putih ditumbuk, ditambahkan 50 ml Aquades diaduk, disaring dan diambil fitratnya sebanyak 1 ml. Dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 1 ml timbel asetat, maka hasil positif akan terjadi endapan putih.
hasil yang selanjutnya yaitu hasil pengamatan. Hasil pengamatan di sini dengan sampel yang sama yaitu beras putih. Untuk reaksi yang pertama kita gunakan dengan H2SO4 pekat. Untuk data pengamatannya, lakmus biru menjadi merah. Pada literatur sama juga lakmus biru menjadi merah. Keterangannya bila terjadi seperti ini maka keterangannya itu positif, mengandung klorin pada beras putih. Yang kedua, menggunakan reaksi AgNO3. Untuk pengamatannya, endapan putih menggumpal, dan pada literatur juga endapan putih menggumpal. Maka jika terjadi hal seperti ini atau jika terjadi endapan, maka hasilnya itu positif mengandung klorin atau Cl-. Baik, saya akan lanjutkan untuk reaksi yang ketiga, yaitu menggunakan PbCH3COO. Untuk data pengamatannya, terjadi endapan putih yang sama dengan literatur juga terjadi endapan putih. Maka keterangan di sini yaitu positif mengandung klorin atau Cl-. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pada pengujian kualitatif untuk reaksi pertama, sampel ditambahkan larutan asam sulfat pekat yang bertujuan untuk menguraikan klorin. Klorin terurai banyak dalam keadaan dingin. Penguraiannya secara sempurna dalam keadaan panas yang disertai dengan pelepasan hidrogen klorida. Penambahan asam sulfat pekat akan bereaksi dengan klorida yang ditandai dengan baunya yang merangsang dan dihasilkannya asap putih. Terdiri dari butiran halus asam klorida dan dari sifatnya yang mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Berikut reaksi yang terjadi, yaitu Cl- ditambah dengan H2SO4 menghasilkan uap HCl dan HSO4-. Kemudian untuk reaksi yang kedua, sampel ditambahkan larutan perak nitrat, akan terjadi endapan perak klorida atau AgCl seperti dadi dan putih yang tidak larut dalam air dan dalam asam nitrat encer, tetapi larut dalam larutan amonia encer dan dalam larutan kalium sianida dan tiosulfat. Reaksi yang terjadi yaitu Cl- ditambah dengan Ag+ menghasilkan endapan AgCl. Kemudian untuk reaksi yang ketiga, sampel ditambahkan larutan timbal asetat, terjadi endapan putih timbal klorida atau PbCl2 dari larutan yang pekat. Reaksi yang terjadi yaitu 2Cl- ditambah dengan Pb2+ menghasilkan endapan PbCl2 yang berwarna putih. Baik, kita langsung masuk ke penjelasan terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan uji kualitatif beras putih yang beredar di pasar tradisional Daya Kota Makassar, terdapat hasil positif untuk semua reaksi, yaitu H2SO4 pekat, AgNO3, dan PbCH3COO. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan saat memaparkan materi. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya dan di tugas-tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.